Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya cinta atau mahabbah terbagi dalam dua jenis. Jenis yang pertama yang disebut dengan mahabbah fitriyah. Yang kedua yang disebut dengan mahabbah taklifiyah. Mahabbah fitriyah adalah cinta yang fitri, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan cinta tersebut pada hati hambanya. Adapun cinta yang taklifiyah adalah cinta yang hanya berdasarkan tanggung jawab, bukan karena perasaan cinta yang besar sebagaimana mahabbah fitriyah yang pertama. Mahabbah fitriyah contohnya adalah cinta orang tua kepada para anaknya. Ini memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada hati para orang tua, di mana Allah berikan rasa cinta yang besar di hati mereka kepada anak-anak mereka. Mereka sanggup persembahkan dan korbankan apapun demi anak-anak mereka. Itulah orang tua. Maka dari situ tidak pernah kita temukan ayat-ayat di dalam kitabullah yang memerintahkan para orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Tidak ada. Tidak ada ayat demikian. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak usah lagi Allah perintahkan hal ini. Pastilah mereka akan berbuat baik kepada anak-anak mereka. Allah telah jadikan itu pada hati mereka. Itulah yang disebut dengan mahabbah fitriyah, cinta yang fitri. Adapun cinta jenis yang kedua, dari sisi pandang ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, adalah mahabbah taklifiyah, cinta yang berangkat dari tanggung jawab saja. Cinta yang berangkat dari tanggung jawab ini contohnya adalah cinta anak kepada orang tua. Persentase cinta mereka kepada orang tua tidak begitu besar sebesar cinta orang tua kepada anaknya. Yang lebih besar berperan pada anak adalah rasa tanggung jawab untuk mengasuh, menjaga, berbudi baik kepada orang tua mereka, sehingga setiap anak diuji untuk berbudi, berbakti kepada orang tuanya. Dihitung nilai seorang anak baik atau tidak adalah dari kadar baktinya dia kepada orang tua. Inilah yang membedakan satu anak dengan lainnya. Maka apabila kita lihat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dapat kita temukan tentunya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kepada para anak-anak untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan berbuat baiklah kepada orang tua. "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Dan ketika mereka mencapai usia tua, entah salah seorang di antara orang tua kita atau keduanya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kau katakan kepada mereka uff, atau kata-kata yang mengungkapkan kekesalan atau keluhan kepada mereka, dikarenakan sifat mereka yang semakin seiring dengan berjalannya waktu semakin menguji kesabaran anaknya. Wala tanharhuma, dan janganlah kau katakan kata-kata yang keras kepada mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua kata-kata yang mulia. Sehingga dapat kita fahami sesuai dengan nilai psikologis ini, maka dari situ syariah menerapkan bahwasanya apabila seorang orang tua membunuh anaknya sendiri, kalau sampai ada orang tua membunuh anaknya sendiri, maka orang tua tersebut tidak dikisos, tidak dihukum bunuh lagi, tidak dihukum mati. Berbeda ketika seseorang membunuh seseorang, maka di dalam Islam dengan proses yang ada, prosedur yang ada, si pembunuh haruslah dibunuh. Kenapa? Nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata. Demikian.
Namun apabila yang membunuh adalah orang tua dan yang dibunuh adalah anaknya sendiri, maka si orang tua ini tidak dia dikisos, tidak dihukum bunuh lagi, tidak dihukum mati oleh syariat Islam. Mengapa demikian? Maka ulama menjawab pertanyaan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cinta yang besar pada hati orang tua. Namun sampai hati orang tua ini membunuh anaknya, berarti orang tua tersebut telah gila, telah jauh dari fitrah aslinya. Karena apa? Karena bisa-bisanya dia sampai hati membunuh anaknya sendiri. Padahal Allah telah berikan kecintaan yang besar dalam hatinya kepada anaknya. Dan orang yang telah terjauhkan fitrahnya demikian, orang yang telah gila demikian, tentunya tidak terkena hukum syariat. Maka dari situ mereka tidak dibunuh. Yang ada pemerintahan Islam seharusnya mengkarantina mereka, memberikan mereka pelayanan dan lain-lain. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, semoga hikmah singkat yang kami sampaikan ini dapat difahami. InsyaAllah kita bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.